Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Devi Yuliana, dan teman saya, Mutia Sarina Sution dan Vika Rahma. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini kami akan membahas beberapa tentang administrasi pendidikan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua, fungsi administrasi pendidikan. Yang ketiga, dasar-dasar administrasi pendidikan. Yang keempat, dimensi administrasi pendidikan. Lalu yang terakhir, 8 standar administrasi pendidikan. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian administrasi pendidikan. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad atau kepada dan ministro atau melayani. Jadi, administrasi adalah pelayanan atau pengabdian terhadap suatu subjek tertentu. Maka, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian kepada pendidikan. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, dan spiritual, demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pembahasan kedua yaitu fungsi administrasi pendidikan. Dalam administrasi pendidikan memiliki 8 fungsi. Yang pertama, perencanaan, yaitu untuk memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antar pribadi ataupun kelompok, sehingga terwujudlah suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan. Merupakan pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi sehingga mereka menjadi karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengkoordinasian. Dapat diwujudkan dengan menggunakan cara-cara antara lain konferensi, pertemuan berkala, pembentukan panitia gabungan jika perlu, pembentukan badan koordinasi staf, mewawancarai bawahan, dan memiliki buku pedoman organisasi dan tata kerja. Yang kelima, penganggaran. Penganggaran atau pembiayaan adalah kegiatan yang mendapatkan biaya serta mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja pendidikan. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Yang keenam, pergerakan merupakan kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan semangat. Yang ketujuh, pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan agar perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengawasan yaitu tertuju kepada kunci sasaran, fleksibel, bersifat langsung, memperhatikan hakikat manusia, dan dapat memanfaatkan profesi dan karir manusia. Yang ke-8, penilaian. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan membandingkan rencana yang ada dengan hasilnya.
Dalam dasar-dasar administrasi pendidikan terdiri dari yang pertama, prinsip dasar administrasi pendidikan. Yang kedua, tujuan dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang ketiga, komponen. Yang keempat, mekanisme dan tata kerja kelembagaan pendidikan. Selanjutnya, apa aja sih prinsip dasar administrasi pendidikan? Yang pertama itu ada efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, menerapkan prinsip manajemen. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, kepemimpinan yang baik. Dan yang kelima, kerjasama. Tujuan dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Giovanni dan Carver, ada 4 tujuan administrasi diantaranya. Yang pertama itu efektivitas produksi, lalu yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat kepuasan kerja. Lalu ruang lingkup administrasi pendidikan ada 5. Yang pertama fungsi kurikulum atau instruksional, yang kedua fungsi staf personalia, yang ketiga fungsi personil siswa, yang keempat fungsi sumber daya keuangan dan fisik, dan yang kelima fungsi hubungan masyarakat sekolah. Selanjutnya ada komponen. Objek dan sasaran administrasi kelembagaan pendidikan mencakup komponen-komponen administrasi pendidikan secara garis besar, yaitu yang pertama ada administrasi personal sekolah. Apa sih? Administrasi personal sekolah adalah segenap proses penataan personal di sekolah. Dari sudut administrasi pendidikan sekolah, dapat dilihat bahwa komunikasi pada hakikatnya adalah hubungan kerjasama manusia. Keberhasilan dalam hubungan kerjasama manusia ini akan ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas mereka yang berkepentingan. Adalah administrasi yang terkait dengan kepegawaian, personalia, atau karyawan yang ada di sekolah, terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, semua karyawan tata usaha, dan pesuruh. Selanjutnya, yang kedua ada administrasi kurikulum. Kurikulum adalah yang meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah. Kurikulum sangat berpengaruh penting terhadap maju dan mundurnya pendidikan. Kurikulum ini bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya. Administrasi kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Selanjutnya yang ketiga ada administrasi prasarana dan sarana pendidikan, yaitu administrasi sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan, baik guru maupun murid untuk berada di sekolah. Selain itu, juga harus tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kualitatif, kuantitatif, dan relevan dengan kebutuhan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid sebagai pelajar. Selanjutnya ada administrasi siswa. Administrasi siswa bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran, pengembangan keterampilan, dan pengembangan sikap siswa yang selaras dengan tujuan sekolah yang tertuang dalam kurikulum. Selanjutnya, ada kerjasama sekolah dan masyarakat. Kerjasama sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus dibangun dan dikelola oleh sekolah. Tata kerja dan kelembagaannya yang berlangsung dengan baik membuat mekanisme dan aturan. Dimensi administrasi pendidikan. Yang pertama, dimensi sosial dan budaya. Yang kedua, dimensi proses belajar secara efektif. Yang ketiga,
dimensi ekonomi dan pembiayaan. Yang keempat, perilaku organisasi dalam dimensi pendidikan. Yang kelima, dimensi politik. Yang keenam, dimensi hukum dan profesi. Yang ketujuh, dimensi pengembangan sumber daya manusia. Dan yang kedelapan, dimensi informasi teknis. Pembahasan terakhir kita yaitu 8 standar administrasi pendidikan. Yang pertama, standar isi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, standar proses berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, standar penilaian pendidikan berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang keempat, standar kompetensi lulusan berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Lalu yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang keenam ada standar pengelolaan yang berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen institusi pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Ini berkaitan dengan anggaran sekolah. Lalu yang terakhir, standar sarana dan prasarana berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Sekian pembahasan tentang administrasi pendidikan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.